back everyone to channel Son of Iron Fitness. Masih bersama gua Rudy. Dan di episode kali ini gua akan membahas tuntas tentang intensity, atau seberapa berat sih beban yang harus kita angkat pas kita latihan. Nah, sebelumnya kan gua udah jelasin kepada kalian tentang volume, atau berapa banyak latihan yang harus kita lakukan. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu tentang cara menentukan volume yang optimal di sini atau di sini, wherever it is. Oke, nah tapi kalau kalian udah nonton video sebelumnya, sekarang gue akan bahas tentang intensity. Nah, bagi kalian yang belum tahu, untuk membuat suatu program latihan yang optimal, kalian harus memperhitungkan 3 hal, yaitu volume, intensity, dan frekuensi latihan. Tentunya setelah kalian mempelajari teknik latihannya dengan baik. Oke, langsung aja. Di sini gue akan memberitahukan kepada kalian tentang apa sih itu intensity. Banyak banget orang yang nanya ke gue tentang, "Bang, berapa berat sih yang harus gue angkat untuk latihan dada, untuk latihan punggung? Bang, gue cuma punya dumbbell 5 kilo nih di rumah, bisa nggak gue gedein otot? Bang, gue cuma push up doang, bisa nggak gue buat gedein otot?" Nah, itu adalah jawabannya adalah intensity. Di sini pengertian intensity itu terbagi menjadi 2. Pengertian umumnya adalah beban. Jadi intensity itu adalah beban yang harus digunakan dalam latihan kalian. Di sini intensity itu bisa ditentukan dari percentage dari one rep max kalian. Kalau kalian nggak tahu one rep max itu apa, one rep max itu adalah beban maksimal yang mampu kalian angkat cuma 1 kali. Misalnya bench press, yang kalian cuma bisa kuat angkat 1 kali, itu berapa kilo. Terus squat berapa kilo one rep max kalian. Nah, bagi kalian yang belum tahu one rep max, kalian bisa estimasi one rep max kalian di online kalkulator untuk estimasi one rep max-nya. Seperti contohnya di sini, kalian tinggal masukin angkanya aja, nanti akan keluar estimasi one rep max kalian. Nah, kalau kalian udah tahu berapa one rep max kalian, maka di sini kalian bisa menghitung intensity. Misalnya ada suatu program atau suatu trainer kalian yang menyuruh kalian, "Coba angkat nih dumbbell bench press sebanyak 8 reps misalnya." Oke, 8 reps dengan berapa intensitinya? Jadi kan harus benar tahu berapa intensitinya. Nah, misalnya disuruhnya kalian harus ngelakuin 8 reps di 60% one rep max kalian. Oke, jadi kalian tahu berapa beban yang harus kalian angkat. Jadi benar-benar harus spesifik. Terus misalnya ada contoh lain, coba nih angkat bench press 3 reps aja. 3 reps tapi berapa intensitinya? Oh, ternyata 3 reps dengan intensity 90% dari one rep max kalian. Berarti itu juga high intensity. Jadi idealnya adalah kalau intensitinya semakin berat, which mean persentasenya mendekati 1 RM itu semakin tinggi, itu berarti intensitinya semakin tinggi juga, dan otomatis repetisinya harusnya akan lebih rendah. Seperti itu, guys. Itu pengertian pertama dari intensity. Terus pengertian kedua itu apa? Pengertian kedua adalah intensity itu adalah selain beban tapi juga effort atau usaha kalian. Nah, contohnya mengangkat beban 90% one rep max kalian sebanyak 1 reps, tentunya intensitinya akan lebih rendah dibandingkan kalian mengangkat 85% one rep max kalian sebanyak 5 reps. Jadi intensity itu bukan cuma ditentukan dari berapa banyak bebannya atau berapa tinggi persentasenya, tapi juga ditentukan dari repetisinya berapa dalam percentage yang ditentukan. Oke, kalian paham sampai sini? Nah, kalau kalian udah paham, di sini gue akan lanjut ke metode untuk menghitung intensity berikutnya. Jadi mungkin kalian pusing nih dengan percentage. Nah, kalian bisa menggunakan feeling atau intuisi. Di sini kalian bisa menggunakan standar RPE untuk menghitung intensity kalian. Nah, di sini idealnya RPE itu dibagi dari RPE 5 sampai RPE 10. Oke. Nah, apa sih itu RPE? Jadi gini guys, kalian bisa lihat di sini. Kalau RPE 5 berarti kalian masih nyisain tenaga 5 reps lagi di tangki tenaga kalian. Jadi kalian masih sisa 5 reps lagi, masih bisa kuat angkat 5 reps lagi, tapi kalian berhenti. Kalau RPE 6 berarti kalian masih sisa 4 reps di tenaga kalian. Kalau RPE 7 berarti kalian masih sisa 3 reps. Kalau RPE 8 kalian kira-kira masih nyisa 2 reps lagi nih di tenaga kalian, di tangki tenaga kalian. Kalau RPE 9 berarti kalian kira-kira bisa ngangkat 1 reps lagi nih, tapi kalian berhenti di situ. Nah, kalau RPE 10 itu bener-bener kalian udah nggak sanggup ngangkat lagi, kalian udah failure, udah maksimal di situ.
Jadi semakin tinggi RPE akan semakin tinggi intensitinya. Itu kalau kalian mau ngitung intensitas by feeling kalian. Nah, yang mana yang bisa digunakan, yang mana yang lebih efektif, semuanya sama-sama bagus. Tergantung personal preference kalian mau menggunakan percentage atau mau menggunakan RPE. Kalau gua pribadi untuk gerakan compound movement atau gerakan big lift kayak squat, bench, dan deadlift, gua suka menggunakan percentage untuk mengoptimalkan progres latihan gua. Tapi kalau misalnya gua latihan aksesori atau latihan isolation movement seperti lat pull down, terus bicep curl dan lain-lain dan sejenisnya, gua lebih suka menggunakan RPE. Nah, next gua akan membahas tentang berapa banyak sih intensitas yang harus kita lakukan, rekomendasinya. Oke, di sini gue akan merefer ke salah satu buku yang udah pernah gue baca, dan juga ini buku sangat bagus. Kalau kalian ada kesempatan, kalian bisa beli bukunya. Namanya adalah Muscle and Strength Pyramid by Dr. Eric Helms. Di sini itu lengkap banget untuk menjelaskan tentang programming untuk latihan kalian. Nah, di sini di buku ini dijelaskan untuk menentukan intensity itu dibagi berdasarkan goal atau tujuan kalian. Kalau tujuan kalian untuk strength training atau untuk meningkatkan kekuatan, meningkatkan beban angkatan kalian, kalian disarankan dari 3/4 total volume atau total latihan kalian itu berada di repetisi 1-6 rep range. Oke? Nah, kalau tujuan kalian untuk hypertrophy atau untuk gedein otot, maka di 3/4 dari total volume kalian itu berada di 6-12 rep range. Tentunya kalian pasti sudah sangat sering mendengar ini. Nah, sekarang dengan rep range tersebut berapa intensitinya? Oke, jadi kan tadi udah gue jelasin, rep range itu menentukan berapa banyak percentage yang kita lakukan. Oke, sekarang kita lihat ke sini guys. Nah, tadi kalau tujuan kalian untuk strength, kalian disarankan melakukan 1-6 repetisi maksimal. Berarti di sini kalian bisa melakukan 100% sampai 85% dari 1RM kalian dengan 1-6 reps. Paham ya? Di sini ada thresholdnya. Terus berikutnya, kalau kalian untuk hypertrophy, berarti disarankan adalah kalian menggunakan beban dengan 70-80% 1 rep max kalian. Oke? Nah, jadi nggak usah pusing, ini simple, padat, dan jelas. Kalian bisa aplikasikan ini. Sekarang gue akan coba berikan contoh kepada kalian. Misalnya si Budi ini punya 1 rep max bench press itu 200 kilo. Nah, sekarang dia berarti untuk meningkatkan strength-nya dia. Nah, hari ini Budi mau ngangkat bench press sebanyak 6 reps di 85% sebanyak 3 set. Nah, berarti kan tinggal kaliin aja 1 rep max Budi 200 ini dikalikan dengan 85% guys. Nah, contoh kedua misalnya gue pakai si Anto ini bench press maksimalnya 140 kilo dan dia sedang mempersiapkan diri untuk lomba binaraga kira-kira 6 bulan lagi. Nah, hari ini menunya Anto adalah melakukan bench press sebanyak 12 repetisi di 70%. Berarti kira-kira Anto melakukan 140 kilo dikalikan dengan 70%, berarti sekian guys, sebanyak 12 reps. Nah, dari hal yang udah gue jelasin tadi, tentunya kalian bisa mix and match. Jadi dalam misalnya kalian mau melakukan 3 set, kalian mungkin di set 1 bisa melakukan 6 reps di 85%. Terus di set kedua mungkin kalian bisa naikkan intensitinya dengan mengurangi reps. Jadi kalian bisa mix asalkan repetisi range kalian masih masuk ke dalam goals kalian. Oke, nah berikutnya kedua gue akan menjelaskan tentang contoh untuk penggunaan RPE sebagai intensity. Kalau ini sih gampang banget. Misalnya contohnya, gue ambil contoh gue pribadi deh. Misalnya gue mau melakukan bicep curl di 8 reps di RPE 9. Oke, nah berarti gue harus milih beban untuk bicep curl yang bisa gue angkat sebanyak 8 kali, tapi di repetisi ke-8 itu kira-kira gue udah nyampe RPE 9 atau gue kira-kira udah nyisa satu reps doang di tenaga gue gitu. Jadi kalian bisa pakai intuisi untuk menentukan RPE tersebut. Atau contoh lain, misalnya gue mau melakukan bench press sebanyak 5 repetisi di RPE 8. Ya berarti gue harus pilih beban yang bisa gue angkat 5 reps, tapi di reps kelima kira-kira tenaga gue masih nyisa 2 reps lagi di tangki gue, atau kira-kira masih ada sisa 20% lagi lah di tenaga total gua gitu. Jadi kalian bisa menentukan RPE itu by intuisi atau by perkiraan. Dan tentunya dengan trial and error akan membuat kalian makin jago untuk menentukan RPE kalian.
Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, kenapa sih harus pakai RPE, harus pakai percentage gitu? Kenapa nggak setiap kita latihan, kita ngelakuin 100% aja terus, semaksimalnya, max out every day? Nah, itu sebenarnya topik untuk di lain video, karena akan panjang banget kalau gue ceritain di satu video. Tapi itu udah pernah gue buat, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya yang judulnya volume versus intensity di sini. Nah, tapi di sini akan gue jabarin secara cepat aja. Jadi kenapa kita nggak harus melakukan max out terus setiap latihan? Karena kalau ketika kalian max out atau melakukan 100% dari intensity, apalagi dengan beban yang mendekati 1 rep max, atau misalnya sampai RPE 10, itu akan taxing atau memakan fatigue kalian atau tenaga kalian, dan akan memperlambat atau mempersulit kalian mau recover. Nah, tentunya kita sama-sama tahu bahwa untuk mendapatkan progres atau pembentukan otot atau kenaikan strength, kita harus recover. Jadi kita badannya harus beradaptasi dari stimulan yang diberikan sebelumnya, lalu recover, dan akhirnya di next session kita bisa ngangkat lebih berat, kita bisa performa lebih bagus. Jadi recover sangat dibutuhkan. Tapi kalau kalian selalu max out every session, max out setiap latihan, tentunya recovery kalian akan benar-benar terhambat. Fatigue kalian akan benar-benar jatuh grafiknya. Jadi recovery-nya butuh lama dan kalian gak akan berprogres. Kurang lebih seperti itu, guys. Jadi gue gak menyarankan kalian untuk max out atau 100% di every session. Kira-kira untuk praktikalnya secara simple kalian cukup melakukan 85 sampai 90 atau 95% sudah cukup. Tapi kalau misalnya kalian mau max out atau mau train to failure, itu kalian bisa lakukan di gerakan-gerakan yang mempunyai SFR curve-nya itu rendah. SFR curve itu adalah, bahasa gampangnya adalah jenis-jenis gerakan atau latihan yang mempunyai effort yang rendah. Contohnya adalah kebanyakan dari gerakan isolation movement, kayak bicep curl, tricep extension, any kind of machine movement kayak lat pull down, cable row, dan lain-lain. Itu latihan yang memiliki SFR curve yang relatif rendah. Jadi kalau kalian mau max out di situ mungkin di 95% atau mungkin 100%, tapi mungkin jangan keseringan juga, nggak masalah, guys. Tergantung recovery kalian. Nah, tapi kalau misalnya di gerakan yang SFR curve-nya itu tinggi, contohnya kayak any kind of compound movement, free weight, heavy movement kayak squat, terus bench press, overhead press, apalagi deadlift, itu gue nggak nyaranin kalian melakukan sampai 100%. Oke, guys? Nah, jadi kalian bisa mix and match program latihan dan gerakan-gerakan yang bisa kalian mana max out, yang mana enggak. Tapi walaupun di isolation, gue pribadi ya, dan ke klien-klien gue pun, gue menyarankan untuk jangan selalu max out di every session. Karena walaupun isolation, kalau kalian max out terus, fatigue kalian pasti akan parah juga nanti ujung-ujungnya. Oke, guys, sekian video singkat dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jadi mulai sekarang jangan sampai ada yang nanya lagi, "Bang, berapa berat gue harus angkat? Bang, gue cuma punya dumbbell 5 kilo, bisa nggak gue gedein otot?" Semua itu tergantung dari intensitas kalian dan volume dan frekuensi kalian juga. Dulu. Oke, guys, sekian video dari gua. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan kalau dari kalian masih ada yang kebingungan tentang cara mengatur pola latihan, mengatur pola makan, gua sediakan online coaching. Kalian bisa langsung aja ke website gua di sonofironfitness.com. Di sana gua sediakan beberapa program yang bisa kalian pilih. Ada build muscle program, ada fat loss program bagi kalian yang ingin cutting atau menurunkan berat badan. Nah, di sini nggak hanya gue sediakan latihan, tapi gue akan hitungkan kepada kalian meal plan persona untuk kalian sampai gram-gram makanannya gue hitungkan. Dan di sini gue sediakan konsultasi one-on-one seumur hidup, guys. Nah, berikut akan gue coba tampilkan testimonial dari member Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan goals-nya.
Alright guys, sekian video singkat dari gua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Insya Allah akan gue jawabin satu persatu guys. Alright. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua di @rudisektio, karena di sana banyak banget ilmu bermanfaat buat kalian yang kalian bisa pelajarin yang belum bisa gua share di YouTube guys. Alright guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. And peace.